Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas soal UKK 2024 SMK Wikrama 1 Garut Komputer Jaringan. Di skenario kali ini kita memiliki sebuah router di mana router tersebut terkoneksi ke internet. Kemudian di port 2 dia terhubung ke switch mikrotik. Kemudian di port 2 yang switch mikrotik dia terhubung ke jaringan kabel, dan port 3 terhubung ke jaringan wireless dengan menggunakan konfigurasi VLAN. Nah, di port 1 switch ini kita bisa melihat bahwa dia terhubung dari port 1 switch ke port 2 router, di mana dia terhubung hanya satu kabel, tapi kabel tersebut mengalirkan dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Sementara untuk port 1 yang ada di Mikrotik router board, dia terhubung ke internet, dan di internet kita memiliki sebuah server VPS, di mana server VPS ini dalam skenario memiliki IP 200.120.4 yang nanti kita akan beri domain nis.local. Pada kasus ini domain saya adalah 123456788.local. Dalam melakukan konfigurasi, silahkan untuk menghubungkan laptop kawan-kawan ke port 3 yang ada di router board, sehingga kita bisa melakukan remote melalui aplikasi Winbox. Dipastikan refresh dan kita izinkan Winbox untuk bisa mengakses jaringan lokal kita. Kemudian setelah muncul, kita pastikan dulu bahwa router board yang terdeteksi benar-benar router board milik kita sesuai dengan router board atau series yang tertera pada perangkat router itu sendiri. Kemudian kita masukkan username admin dan passwordnya. Ini contoh kasus saya sudah pernah melakukan konfigurasi di router board saya. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan reset konfigurasi pada router yang sudah kita lakukan. Di sini kita bisa lihat bahwa saya sudah memiliki beberapa konfigurasi. Silakan untuk melakukan reset konfigurasi, masuk ke sistem, reset configuration, dan pastikan Anda mengklik no default configuration. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa router kita benar-benar kosong tanpa ada konfigurasi apapun, sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan router board yang murni, tidak ada konfigurasi apapun, dan semua siswa tidak memiliki perbedaan. Oke, kita menunggu. Setelah muncul, identitas dari router board sudah menjadi mikrotik. Kita lihat serinya juga sudah sama. Saya coba perbesar untuk memastikan. Di sini saya memakai airbase 9412ND. Ya, sudah sesuai. Oke, sekarang kita masuk ke router board. Klik MAC address karena kita belum melakukan setting IP. Klik MAC address, username admin, password dikosongkan saja. Klik login. Kemudian agar mudah dalam melakukan konfigurasi, silahkan buat layer seperti ini, kiri kanan, sebelah kiri Winbox, sebelah kanan soal. Kita lihat pertama kita harus melakukan settingan kepada identitas atau nama dari router kita. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih router saat ingin mengkonfigurasi. Silahkan disesuaikan nis, strip router, huruf besar semua. Kemudian berikutnya kita masukkan password. Old password biarkan kosong karena password sebelumnya 0. Kemudian new password mikrotik.com. Kita pastikan dulu huruf besar dan kecil, di sini caps lock saya nyala. Saya coba matikan dulu, kemudian baru saya mengetikkan mikrotik 123 sesuai dengan apa yang tertera pada soal. Kemudian silakan exit, keluar, kemudian kita coba masuk kembali dengan password yang sudah kita rubah, dipastikan identitasnya atau identitinya sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya kita setting.
Berikutnya, kita harus melakukan pengaturan atau setting di Ether 1. Bisa dilihat di sini ada huruf R, artinya router board sudah terhubung. ETH1 di router board ini sudah terhubung ke modem. Kita masuk ke IP DHCP client, kemudian pilih next. Cirinya berhasil, dia sudah tertera tanda bound ya. Hal ini biasanya kita bisa cek juga dengan memastikan bahwa router kita sudah terhubung ke internet. Kemudian di pengaturan yang kedua, di ETH yang kedua kita masuk ke interface. Mohon maaf untuk konfigurasi VLAN. Ini videonya tiba-tiba hilang, jadi mungkin nanti akan dibuatkan video susulan. Tapi sederhananya masuk interface, kemudian pilih VLAN. Di situ kita bisa menambahkan VLAN, kemudian ketik VLAN ID-nya 10, namanya VLAN 10, dan pilih ETH2. Berikutnya silakan masuk ke IP addresses, kemudian pilih tambah. Masukkan IP sesuai dengan soal di VLAN 10, 172, 116.10.1. Kemudian nanti pilihnya VLAN 10 ya, bukan di ETH2 tapi VLAN 10. Begitupun untuk VLAN 20. Di sini kita langsung masuk ke pengaturan DHCP. Ini IP-nya sudah kita buat. VLAN 10 dan VLAN 20 sesuai spesifikasi yang diminta. Berikutnya kita setting DHCP, masuk ke IP DHCP, kemudian pilih VLAN 10. Kita pilih next, next, terus biarkan kosong. Sesuai di yang harus kita rubah di DNS, kita masukkan IP router di VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian di paling bawah pastikan ada IP DNS Google ya, 8888. Seperti yang tertera pada gambar. Next, ini sudah berhasil berwarna merah karena belum ada komputer yang terkoneksi. Berikutnya masuk lagi, kita buat baru, pilih VLAN 20. Prosedurnya sama seperti tadi, tinggal kita next, lanjutkan. Kemudian DNS-nya sudah otomatis terisi mengikuti konfigurasi sebelumnya. Dan sampai sini pengaturan DHCP dari VLAN 10 dan VLAN 20 keduanya sudah sama. Kemudian masuk ke IP DNS untuk mengkonfigurasi DNS. Kita pastikan allow remote request, kemudian kita buat DNS static niche.local yang akan kita arahkan ke server. Pada skenario ini IP saya 200.120.4. Kemudian kita akan arahkan ke domain kita. Saya close dulu semua agar lebih jelas. Kita lihat IP, DNS. Pastikan allow remote request-nya di checklist. Masuk ke static, pilih tambah name, kita masukkan domain yaitu niche masing-masing .local, kemudian IP. Nah, ini IP kita masukkan IP server 200.120.4. Silakan sesuaikan dengan IP server di Proxmox kawan-kawan masing-masing. Jika sudah, tinggal kita tekan OK. Kemudian kita masuk ke firewall, masuk ke NAT, tambah, biarkan SRC NAT, di general, masuk ke action, kita pilih masquerade. Dan berikutnya, ini harusnya tadi yang pertama, di filter, saya ulangi, di filter rules, silahkan pilih tambah. Kemudian chainnya forward dan accept.
actionnya accept, terima. Oke, sudah. Nah, untuk blokir akses ping dan juga blokir satu situs pemerintahan kita akan lakukan setelah switch kita sudah selesai dikonfigurasi. Jadi ini bagian akhir saja agar tidak ada website terblokir, karena jika salah sedikit kita akan mengalami kendala tidak connect ke internet. Kita langsung ke pengaturan pembatasan VLAN 10. Di sini masuk ke QU, name-nya bebas, silahkan ketikkan saja, tidak berpengaruh pada sistem. Ini hanya penamaan. Kemudian di target masuk ke VLAN 10, DST-nya masuk ke ETH1. Kita batasi sesuai dengan instruksi soal 2 Mbps. Sedikit pembahasan untuk pengaturan target dan DST, di mana yang kita jadikan target adalah VLAN 10 dan destination-nya adalah ETH1 ya. VLAN 10 itu terhubung ke jaringan kabel dan ETH1 terkoneksi ke internet. Artinya kita akan membatasi data atau traffic yang berasal dari VLAN 10 yang menuju ke internet saja, sehingga jika ada sebuah traffic dari VLAN 10 ke VLAN 20 itu tidak akan dibatasi, karena di sini targetnya adalah VLAN 10 dan DST-nya atau destination atau tujuannya ke internet yang dibatasi. Sehingga ini tidak akan mengganggu konektivitas atau transaksi data di jaringan lokal. Jika sudah, kita pilih apply. Kita lihat soal berikutnya, konfigurasi hotspot login untuk VLAN 20. Masuk ke IP, kemudian pilih hotspot, klik hotspot setup, pastikan VLAN 20, kita memilih VLAN 20. Next, next, next. Kemudian pada sertifikat pastikan non. Ini lanjutkan saja. Nah, di sini kita masukkan DNS ya. DNS-nya itu IP DNS-nya IP VLAN 20 ya. 172.16.20. Kemudian untuk DNS name ini di soal kita diminta untuk mengisikan nis.hotspot ya. Nis.hotspot. Namun sebetulnya error ya kalau pengaturan konfigurasi atau nama DNS domainnya hanya angka saja, ini akan gagal seperti ini. Maka kita coba lagi untuk menambahkan sebuah huruf atau kata di depan domain seperti ini. Kita coba ulangi dari awal. Ini sertifikat non. Nah, ini kita ketikkan saja nis, kemudian ketikkan nis teman-teman .hotspot. Kemudian untuk username kita next saja. Kita berikan username admin, password admin itu sebagai user default yang nanti akan kita hapus karena di soal kita diminta untuk mengkonfigurasi dua user, yaitu Capsec dan guru dengan pembatasan masing-masing. Nah, kita lihat di sini teman-teman bisa masuk ke user. Tadi ada admin ini yang kita buat, bisa di disable saja. Untuk user trial tidak bisa di disable ya. Kita tambah user, namanya Capsec ya, passwordnya Jaya. Kemudian untuk profilnya kita belum buat ya, kita pilih default saja. Nanti kita akan melakukan membuat profile pembatasan 2 MB untuk Capsec. Capsec sudah selesai, kita tambah lagi untuk guru. Usernya guru, passwordnya Wikrama. Profilnya biarkan default dulu. Sekarang kita akan buat profilnya, di mana Capsec pembatasannya 2 MB dan guru kita akan batasi sebanyak 1 MB. Masuk ke user profile, kemudian namanya ini bebas ya.
Kita pre-usernya dinolkan saja. Nah, di sini di rate limit kita ketik 2M garis miring 2M ya. Untuk capsek kemudian kita tambahkan untuk pembatasan guru ya 1 MB. Namanya bebas terserah. Kita lakukan hal yang sama tapi di sini 1M garis miring 1M ya. Untuk guru dan untuk capsek. Setelah ada, kita masuk lagi, pastikan capsek menggunakan profile yang tadi dibuat dengan batasan 2 MB dan juga guru kita buat dengan batasan 1 MB. Berikutnya, kita harus melakukan konfigurasi ke switch ya. Kita lihat dulu. Di switch ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi yang biasanya menggunakan Winbox, tapi switch ini harus kita konfigurasi dengan menggunakan web browser ya. Silahkan koneksikan dulu antara laptop yang dipakai dengan switch ya ke port boleh port 4 atau port 5 atau mungkin port 2 juga boleh, silahkan, tapi saya di sini menggunakan port 4. Nah, berikutnya kita coba konfigurasi ya switch. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah merubah IP dari komputer atau laptop Anda. Yang kita rubah yang kabel ya, bukan yang WiFi. Karena kita terhubung ke switchnya menggunakan kabel, masuk ke pengaturan jaringan di sini. Masuk ke IP ya, di sini pengaturan IP, ini pengaturan Windows 10 ya. Pastikan IP-nya setting manual, IPv4-nya kita enablekan, kemudian isi dengan 192.168.88. Nah, jangan titik 1 ya. Tapi selain titik 1, karena titik 1 itu adalah milik dari switch-nya per 24 ya. Kita pastikan per 24. Nah, kalau sudah IP kita 192.168.88.20 misalnya ya. Kemudian kita ketikkan 192.168.88.1. Kita ketikkan username-nya admin dan passwordnya biarkan langsung kita enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke switch OS ya. Kita bisa lihat ada port 1 yang link state-nya on di situ. Ada juga pengaturan VLAN. Kemudian di port 4 kita bisa lihat sistem. Nih, ternyata ini switch-nya masih ada konfigurasi, kita lakukan reset ya. Di sistem ada reset configuration agar si switch-nya ini kembali ke asal ya, semuanya bersih, tidak ada pengaturan apapun. Kita lihat di VLANs yang ada S di ujungnya tuh kosong semua. Baru kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, lihat di sini ada port 1 linknya on, artinya port 1 ini terkoneksi ya. Kemudian yang aktif juga ada port 4 yang terhubung. Nah, ini port 2 dan port 3 belum saya hubungkan ke jaringan kabel dan juga ke access point ya di port 3-nya. Pertama teman-teman masuk ke VLAN untuk mengkonfigurasi di VLAN ID. Kita tambah dulu, kemudian VLAN ID 10, kemudian tambah lagi VLAN ID-nya 20. Nah, kita lihat VLAN ID di port 2 itu 10 dan yang nanti akan aktif ini port 3 ya. Maka di port 1 kita tambahkan kita atur sebagai add if missing karena baik VLAN 10 dan VLAN 20 itu dua-duanya nanti akan tersalurkan melalui port 1 ya. Kemudian di port 2 ini VLAN 10 nih nyambungnya ke port 2, pilihnya always strip. Begitu juga di VLAN 20 kita aktifkan di port 3 atau kita atur port 3 sebagai always strip di VLAN 20.
Nah, ini contohnya seperti ini. Silahkan sesuaikan sama seperti yang tertera. Kemudian sisanya kita pilih atau kita setting not a member, menandakan bahwa baik pilihan 10 itu hanya aktif di port 1 dan 2 ya. Port 1 jalur utama dan port 2 sebagai distribusi ke pilihan 10. Kemudian di sisanya 3, 4, 5 pilihan 10 itu tidak akan aktif ya, semuanya not a member. Begitupun pilihan 20 yang terlibat di pilihan 20 hanya port 1 dan port 3. Kemudian masuk ke pilihan, kita lihat pilihan tanpa S ya, ini ada S-nya, ini enggak ada ya. Pilihan mode, pilih enable, port 2 juga enable. Satu oke, sebaiknya kita cek lagi pilihan enable. Oke. Kita lihat gambar dulu. Di sini skenarionya tadi pilihan 1 sebagai terang ya, add if missing. Kemudian di port 2 ya. Oh, sorry, di port 1 itu add if missing tadi karena dia menyalurkan 2 pilihan, kemudian di port 2 dia menyalurkan 1 pilihan. Maka di pilihan tanpa S ya, kita aktifkan enable port 1, port 2 dan port 3 karena yang terlibat hanya 3 port ini saja. Kemudian di pilihan recipe-nya only take ya, only take. Kenapa only take? Karena dia bisa mengalirkan lebih dari satu pilihan gitu ya. Tadi di port 1 itu ada 2 atau lebih mungkin pilihan. Sementara di port 2 untagged ya, only un yang UN yang enggak ada nih. Kenapa? Karena di port 2 dan port 3 hanya mengalirkan satu pilihan, yaitu pilihan 10 di port 2 dan pilihan 20 di port 3. Pilihan only tag di port 1 sekali lagi dan port 2 untagged. Nah, di port 2 kita masukkan pilihan ID-nya 10, port 3 20 sesuai instruksi soal ya. 10 dan 20. Nah, di bawah pilihan header, port 1 edit missing, port 2 always strip, sementara sisanya sudah biarkan saja. Kemudian apply. Nah, sampai sini pengaturan switch sudah selesai. Kita tinggal melakukan pengecekan.